Di sini ada anak yang baru ikut naik gunung, anggota kita baru pertama kali dia ikut dan pertama kali dia naik gunung langsung ngajar Ciremai, atapnya Jawa Barat gitu. Iya. Jadi anak-anak ini belum pada, Semua baru, buset. semua baru kalau via Apu ya. Iya, ya ampun. Via Apu itu baru semua. Gila, belum tahu Medan. Belum tahu sama sekali. Ada burung tuh terus. Nah, burung itu jaraknya sama gue itu sama Idrus paling 1 meter lah ya. Kita jalan, Bismillah ya, Bismillah kita jalan-jalan. Setiap kita ngelangkah berapa langkah tuh burung terbang, gitu kan. Ntar dia turun lagi ke bawah. Ntar berapa langkah lagi kita mau ngedeketin dia terbang lagi. Itu tahu-tahu ada macan kumbang lagi lompat dari pohon ke pohon. Terus jalan terus. Gue ngerinya nih macan turun ke bawah ngelompat ke kita gitu. Gue udah kayak gitu aja tuh sebelum gue tidur gitu. Pas gue mau tidur di situ baru merem itu muka dia ditompok. Perdana di Balai Misteri yang punya pengalaman mistis di gunung. Dan mudah-mudahan ini juga ada edukasinya buat kita. Kita kenalan langsung sama orangnya aja. Bang Yudi. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah. Ini temen lama gue nih. Cuman dia baru mau sharing cerita tuh sekarang karena lagi ada waktu aja ya. Kemarin lama tapa dulu. Di gunung mana tapanya? Kawi, Gunung Kawi. Kawi. Itu mah mau pesugihan. Mau naik. Gua tahu lu naik gunung kan dari status lu sama status Ripo ya. Ya. Tuh waktu itu di gunung mana Bang? Waktu itu kalau barengan sama Ripoy sama tim anak-anak Bojong, ya, anak Bojong gede, itu ke Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Nah ini kenapa lu baru mau ngasih cerita sekarang, Bang? Sebenarnya banyak tadinya ya kan dari beberapa kisah, beberapa cerita dari beberapa gua yang naik gunung lain gitu kan. Cuma menurut gue yang agak benar-benar epic lah ya momennya ya di Ciremai ini. Dan menurut gue nggak ada salahnya nih kayaknya gue berbagi cerita gitu kan, karena di sini ya ada beberapa yang bisa diambil pelajarannya mungkin. Oke siap Bang, ditahan dulu nih Bang, gak usah berlama-lama lagi, kita lanjut aja ke Kupas Misteri. 2023 kemarin itu emang kita ada planning dan di situ ketua penyelenggaranya itu teman gue Ripoy. Nah tadinya mereka berlima gitu, malah tadinya mereka udah 2 minggu sebelumnya itu mereka udah naik duluan ke Gunung Gede. Mereka ngerencanain lagi mau naik lagi gitu kan. Itu kalau nggak salah berlima. Gue belum diajak lah ya, belum tahu soal itu. Akhirnya si Ripo ini kontak gue, lu mau ikut naik gunung nggak, mau aktif lagi nggak gitu kan naik gunung. Kamu gue mikir nih, aduh udah lama banget lagi nggak naik gunung gitu kan. Gue masih sanggup nggak ya gitu kan. Terus fisik gue, stamina gue masih oke nggak nih gitu kan. Karena ditambah lagi fisik gue yang sekarang beda gitu sama yang dulu gitu. Sekarang lebih gempal gitu. Berat badan lebih lah Berat badan lebih gitu kan. Udah gitu, gue pikirin, dibujuk, akhirnya maulah. Awalnya itu Ripoy bilang kita mau naik ke Merbabu. Tuh.
ke Merbabu gitu kan. Berapa orang? Berenam, oke. Gitu kan. Nah, briefing lagi, berubah lagi rencana itu. Akhirnya mutusin mau ke Semeru. Itu kan bahwa ada dua pilihan antara Merbabu sama Semeru. Nggak taunya pas udah di selang mau seminggu lah ya, seminggu kita mau naik, kita mau berangkat. Di situ ada treble dari salah satu anggota kita nih. Dengan anggota kita ada treble. Terus ditambah lagi dari budget tuh, jadi kan agak kurang nih kan. Akhirnya Ripoy inisiatif buat ngumpulin kita pada gitu kan, buat briefingin lagi gitu soal itu. Ini gimana nih? Soalnya kalau misalnya kita paksain ke Merbabu atau ke Semeru, budget kita nggak memadai gitu kan. Ya udah, berarti batalin aja bilang gitu. Jangan, udah nanggung gitu kan. Kita cari opsi lain dah. Ada 4 pilihan lagi di situ. Antara Gunung Salak, Cikuray, sama di Garut satu gunung lagi apa gitu. Papandayan sama Cireme. Tuh, Cireme. Nah, pas disebutin yang pertama Gunung Salak, gua nggak pede. Karena satu, di sini ada anak yang baru ikut naik gunung, anggota kita baru pertama kali dia ikut, namanya Theo. Gunung Salak itu nggak recommended banget buat pemula. Itu takut kita ngejaga di mentalnya, ya kan. Ya bermacam-macam lah gitu kan, bermacam resiko gitu kan. Terus tambah lagi gue pun tolak ukur ke gue pribadi gitu. Wah, gue takutnya gue nggak sanggup nih, karena trek Gunung Salak itu pasti the best gitu kan. The best apa nih? The best itu ya treknya oke punya lah ya, itu nggak kaleng-kaleng gitu, bukan trek landai atau trek walaupun nanjak kan ada juga trek gunung tuh yang masih bisa inilah, masih bersahabat lah gitu. Masih manusia kan manusia. Iya. Nah kalau Gunung Salak tuh enggak. Oh gitu. Itu udah wah keren lah gitu kan. Enggak deh kalau ke Salak mah, gue bilang gitu lah. Ya mereka sepakat nih gitu kan. Pas briefing itu emang nggak ada Theo-nya, nggak ada. Kita cuma berlima waktu itu briefing. Karena Theo itu halangan kerja. Kita voting. Terus ke Cikuray sama Papandayan juga budgetnya ngepres, ya kan. Nah udah kita ngambil alternatif terdekatnya nih gitu kan, Ciremai gitu kan. Cuma di sini di Ciremai ini kan tertinggi di Jawa Barat, ya kan, atapnya Jawa Barat nih, gitu kan. Lebih tinggi dari Gunung Salak, tapi ya Gunung Salak walaupun lebih pendek dari Ciremai gitu, cuma lebih ekstrim lah gitu kan. Nah gue pernah kesana juga itu, cuma beda jalur, beda treknya gitu kan. Ke Ciremai ini. Nah yang kita mau kesana ini, Ciremai ini via-nya itu via Apuy, trek baru. Oh trek baru. Trek baru. Itu pas kita berangkat itu kalau nggak salah baru sekitar 8 bulan itu baru dibukanya trek Apuy itu. Nah tadinya gue pernah kesana itu sekitar 2000 berapa itu. Itu gue trek Linggarjati. Si Ripoy bilang, naiknya di trek yang baru yuk gitu kan, trek Apuy. Ayo boleh gitu kan. Pas itu ya kita belum tahu gambarannya, ya namanya baru ya, itu kita belum tahu gambarannya trek Apuy ini kayak gimana dan seperti apanya gitu. Akhirnya sepakat lah ke Gunung Ciremai ini, singkat ceritanya. Terus kita prepare barang apa semua, ya kan, termasuk kayak simaksinya, homestaynya, terus yang lain-lainnya di sana udah oke.
Cuma di sini kendalanya itu sebenarnya di gua gitu, di gua berapa hari itu, hampir 2 hari 2 malam itu belum tidur sama sekali. Itu kan belum tidur sama sekali karena persiapan logistik juga buat nyiapin logistik atau yang lain-lainnya gitu kan. Cuma gua nggak khawatir sih gitu, gua nggak khawatir sama hal itu gitu. Kan dibilang udah biasa ya nggak juga, tapi ya, alhamdulillah lah gitu kan, nggak terlalu down banget fisik gue. Nah, selang itu kita berangkat lah malam malam kalau nggak salah malam Jumat itu kita berangkat. Malam Jumat. Kita pakai 3 motor sampai di Majalengka. Sampai di Majalengka itu kan Apu itu ada di Majalengka kan. Pas sampai di Majalengka itu sekitar jam 5 subuh. Nah, itu kita dapat jadwal buat di Simaksia, kita udah nentuin buat treknya, buat ngetrek ke atasnya itu jam 10 gitu kan. Jam 9. Jam 9 kita harus udah di Simaksi. Jam 10 kita treknya. Sampai di homestay, pikir gue udah capek nih, gue belum tidur sama sekali ya kan? Berarti kan hitungannya 2 hari 3 malam tuh. Iya. Iya kan, 2 hari 3 malam tidur. Sampai di homestay itu malah nggak bisa tidur gue. Malah makin nggak bisa tidur gitu kan. Bukan karena nervous, bukan karena gimana nggak tahu ya, emang gue ada kayak insomnia gitu. Cuma itu kayak udah kebablasan insomnianya. Siapa aja bang yang ikut? Gue itu kan berenam. Iya, berenam. Siapa aja? Ripoy, Bedul, gue, Theo, Bacim, sama Idrus. Sampai jam 6:30 kalau nggak salah, 6:30 anak-anak gue bangunin nih. Mau bangun udah 6:30 gitu kan. Udah gitu yang lain juga pada rusuh nih, ya kan, pas bangunin kayak Bacim, Idrus, ya kan, Bedul udah pada ngerusuh nih. Udah gitu nggak taunya gue berasa ngantuk nih. Cuma lucunya di sini setiap gue udah ngantuk nih, udah berasa ngantuk, gue mau tidur ini, kan kita dapat kamar gitu kan, gue tidur tetap nggak bisa pulas gitu kan. Udah gue merem-meremin nggak bisa juga, anjing gue bilang ini apa sih. Terus kata anak, udah sih lu ngapain tidur gitu kan, udah nanggung ini bentar doang dah, gue bilang bentar doang. Udah pada ngurus udah tuh. Ada namanya Mang Ojan gitu kan, yang komunikasi sama kita buat homestay, terus buat transportasi ke Simaksinya karena jaraknya jauh dari homestay ke Simaksi itu. Kita pakai mobil itu aja lewatin perkebunan warga situ. Itu sekitar hampir 25 menitan. Udah gitu kita ngobrol-ngobrol. Ini gimana Kang? Gitu. Gimana Mang? Ini, oh ntar gini. Kita bawa hepan aja gitu kan. Akhirnya sampai jam 9 loh. Jam 8 kita beres-beres udah nurunin barang semua, naikin ke mobil. Berangkatlah kita. Jadi base campnya itu kita tes kesehatan. Oh, ada tes kesehatan, tes darah, terus berat badan, tinggi badan, semua detail. Gue kan awam bang pendakian karena gue nggak pernah mendaki gunung ya. Nah itu emang setiap Simaksi itu pasti kayak gitu bang. Kalau sekarang sih kayaknya iya ya, hampir semua nerapin sistem kayak gitu. Di setiap gunung kayaknya ya. Setahu gue sih gitu. Mungkin ada yang belum juga gitu. Tapi kayaknya udah menyeluruh dah. Karena emang udah ada ketentuan dari kayak dinas ininya gitu. Perhutaninya gitu. Karena kan tadinya kan banyak yang hilang nggak kelacak. Iya. Kayak gitu. Oh, karena sering banyak tragedi, kejadian-kejadian yang kita nggak inginkan lah.
Jadi untuk meminimalisirnya mesti ada tes kesehatan, tes darah gitu kan. Misalnya kayak yang punya penyakit dalam kayak paru-paru atau apa, itu pasti dilarang. Oh gitu. Beresiko. Iya, iya. Itu beresikonya ya bisa jadi berujung kayak kematian apa. Itu buat antisipasi di situ. Iya, iya. Di APOI itu dari tiket simaksinya gitu kan, per orangnya kita dapat jatah makan satu kali jatah makan. Itu dapatnya pas turun apa mau naik? Bebas. Kita mau ngambilnya pas naik, kita sarapan dulu, atau nanti nih pas turun. Oh gitu. Tinggal kesepakatan kita tuh sama pengurusnya. Pihak base camp. Nah, kebetulan gue sama anak-anak itu karena di homestay belum pada sarapan gitu kan, belum sempat pada sarapan. Mereka mikir, udah ntar aja lah kita dapat jatah makan ini di sana. Udah akhirnya ngambil pagi. Di sini kan ada Theo kan yang baru pertama kali. Iya. Pertama kali naik gunung gitu kan. Dan pertama kali dia naik gunung langsung ngajar Cireme. Atapnya Jawa Barat gitu kan. Iya segitu masih mending lah ketimbang Merbabu sama Semeru. Oh iyalah. Kan? Iya. Dia bisa lebih begitu. Numpuk jidat lagi gitu. Itu aja di tengah perjalanan gitu. Dia ada satu momen yang bikin dia geleng-geleng gitu. Oh gitu. Dan gue juga karena gue pertama kali via Apoy gitu kan. Gue juga sempet kayak gitu. Jadi anak-anak ini belum pada semua baru. Buset. Semua baru kalau via Apoy ya. Iya, via Apoy. Via Apoy itu baru semua. Gila, belum tahu Medan. Belum tahu sama sekali. Ya gitu cuma ngobrol sama ranger ya kan, rangernya ngobrol begini, terus struktur medannya begini, seperti ini, treknya gini gitu. Ya udah gitu, cuma ya udah doang gitu. Toh kadang terlalu banyak diceritain juga pas kita naik nggak tahu yang nggak expect. Iya. Gitu kan. Sakit hati. Udahlah kita dari base camp mau ke pos 1 ya kita masih nikmatin ya, masih hepan banget gitu. Cuma emang pas sampai pos 1 tuh kita istirahat. Kita break dulu karena Jumatan gitu kan, Jumatan. Pas banget azan zuhur tuh, makan masih kedengeran tuh kalau di pos 1. Masih dengeran azan zuhur. Wah, azan zuhur udah break gitu. Terus sambil pada ngopi dulu ya kan. Ada tuh rombongan di belakang kita gitu, nyusul dua pasang cowok cewek gitu. Udah ngikut nimbrung sama kita, ngopi mas, ini ya udah ngobrol bentar sambil nunggu beres Jumatan gitu kan. Nah di situ ada satu momen yang akhirnya jadi cerita buat kita gitu, buat ya dibilang bercandaan juga enggak, bukan ngeledek sih ya, bukan tujuan ngeledek. Dari yang dua cewek itu, yang satunya itu ibadahnya emang oke lah ya, maksudnya ibadahnya rajin gitu. Beres Jumatan, dia tayamum, dia sempetin sholat. Udah habis itu kita duluan nih gitu. Ya kita kan pada rese nih bacotnya ya kan. Iya. Takutnya ngeganggu dia sholat gitu kan. Gue bilang udah yuk beresin lagi nih bareng-bareng, kita cabut gitu kan. Terus gue bilang mas kita duluan ya gitu. Oh iya mas, hati-hati gitu. Oke gitu kan. Semangat gitu kan. Dari pos 1 mau ke pos 2 itu ada satu trek itu yang bikin itu yang gue bilang tadi, si Theo itu kan. Theo itu sampai gila ini gitu, nggak masuk di akal ini gitu. Sampai kayak gitu ya kan. Tambah lagi gue juga anjir gitu kan. Wah mantep nih gitu. Singkat cerita di pos 2 itu kita ketemu lagi lah sama rombongan yang tadi. Kesusul lah. Kesusul. Bahkan mereka break duluan ya.
Tuh di pos 2 itu kalau nggak salah ada sekitar 20 orang, sekitar 20 orang lah Di pos 2. di pos 2 itu. Itu karena kan area di pos 2 itu lumayan luas lah gitu kan. Udah sempat kita istirahat dulu sekitar 15 menit. 15 menit di situ baru kita jalan mau ke pos 3. Di sini udah mulai ada kejanggalan pas mau trek ke pos 2 ke pos 3. Janggalnya itu nanti baru ketahuannya itu pas sampai di pos 3. Nah di pos 2 ini mau ke pos 3 kalau nggak salah, gue sempat break dulu, gitu kan, sempat break dulu karena emang setiap hiking itu gue selalu ditaruh di paling belakang, gitu kan, karena alasan mereka itu pasti bilangnya badan lu kan paling gede, gitu kan. Terus lu paling berani, terus misal alasan mereka lu yang paling bisa ngebela diri gitu kan. Kalau ada apa-apa gitu. Tetep aja gitu. Kalau lagi ini mah ya namanya rasa capek Tetap aja kalau mati gua duluan. Iya. Kan anjing ya. Ya kan bisa lari. Iya. Gue bilang oke, ya udah ya gitu. Udah ya. Di belakang tuh sisa gue sama Idrus. Sama si Theo malah gue suruh duluan. Ya udah lu duluan bareng rombongan Ripoy, Bedul, sama si Bacim gitu kan. Itu mereka berempat duluan tuh. Udah nggak apa-apa, ntar gue belakangan. Karena gue lagi ngobrolin soal si itu tadi. Rombongan 4 orang itu yang sholatnya rajin gitu kan. Sholat rajin. Nah Idrus nih kagum sama si cewek ini. Oh, yang sholat. Kata dia, zaman sekarang masih ada ya, nggak tahu cewek yang kayak gitu, gue baru nemuin. Kata Idrus gitu, kagum lah intinya mah. Idrus ya, takwa banget tuh bocah ya, bilang gitu kan. Akhirnya di situ gue, terus kita namainnya si takwa tuh bocah gitu kan, tuh cewek kita namain si takwa. Iya bener-bener si takwa gitu kan. Ada satu cewek lagi ya penampilannya biasa lah kayak anak-anak gaul sekarang. Tuh kalau yang kita panggil si takwa itu emang pakai kerudung agak religi ya. Ini sambil bercanda gitu, nggak lama gue istirahat dulu, break dulu, terus itu udah sore, udah sekitar jam kalau nggak salah jam 3 mau setengah 4 dah. Setengah 4 gue lihat setengah 4 tadi terus jalan, gue bilang gitu. Tahu-tahu ini ngejar waktu gitu kan. Kita di infoinnya itu dapet area ngecamp itu dibolehinnya di pos 4, pos 5 Bayangan, sama pos 5. Gitu kan. Terus ada beberapa anak-anak yang pada turun ini bilang, Bang, kalau mau ngecamp, memasang tenda, mau gelar tenda, jangan di pos 5 Bayangan bang, atau jangan di pos 5 gitu kan. Mending di pos 4 aja. Kenapa emang? Oh bagasnya parah bang. Gitu. Oh gitu. Ya oke, makasih infonya gitu kan. Pasti di infoin kayak gitu tuh. Setiap sama yang baru turun. Udah gitu, di situ gue berapa momen itu ketemu sama yang turun itu pasti mereka kendalanya kakinya ada yang cedera, ada yang inilah, ada yang keram atau apa gitu kan. Itu setiap ketemu sama gue kaki cedera, gue yang iniin, yang batek, yang iniin lah gitu kan, stretching mereka atau apa gitu. Karena gue sedikit tahu treatmentnya gitu kan. Sembuh lah mereka nih gitu kan. Alhamdulillah, makasih ya gitu kan. Bro ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, macam-macam daerah, beberapa daerah gitu kan. Nah, pas gue mau jalan lagi sama Idrus, mau nyusul anak-anak gitu kan. Di situ ada satu momen 1, 2, 3 tanjakan tuh. 3 tanjakan itu lumayan lah ya. Bilang anjing the best banget ini tanjakan gitu kan.
yang sebelah kiri itu treknya agak lebih lurus, Iya. gitu kan, cuma lebih terjal, itu sama agak lembab tanahnya. Nah kalau yang sebelah kanan dia agak ngeflank ke kanan dan itu sampai ke atasnya bisa sampai 10 menit, 15 menit. Jadi dilempar lah gitu. Iya, melipir gitu kan. Gue bilang sama Idrus, gimana nih Idrus? Kita mau lewat ini, yang kiri atau yang kanan? Kalau lewat yang kiri, kata Idrus, yang ada gue ngejomplang, terjun lagi gue ke bawah, gitu, nggak sampai ke atas. Jadi gimana? Gue lewat kanan, udah oke, solid kan. Akhirnya gue juga ikutin lewat kanan. Memang gue mikir, anjing lewat kanan kayaknya jauh banget. Bilang gitu kan, udah gitu treknya, wah, lewatin akar-akar gitu. Pas mau ke pos 3-nya itu ada kayak ngelewatin lembah gitu, Ri. Lewatin lembah, terus di situ ada persimpangan. Tahu-tahu di situ biasanya nih kayak pendaki-pendaki yang udah sering ya, itu udah nggak aneh tuh nemuin yang kayak gitu. Nah, tahu-tahu ada burung. Lah, ada burung tuh terus. Nah, burung itu jaraknya sama gue itu sama Idrus paling 1 meter lah ya. Segitu kan deket banget gitu kan. Nah cuman tuh burung kayak jinak aja ke kita. Nah Idus bilang, oh iya alhamdulillah tuh ada burung gitu kan. Karena Idus pun udah tahu nih kode alam ya? Iya, gue udah tahu, Idus udah tahu gitu kan. Udah kita jalan, Bismillah ya, Bismillah kita jalan-jalan. Setiap kita ngelangkah berapa langkah tuh burung terbang gitu kan. Ntar dia turun lagi ke bawah. Ntar berapa langkah lagi kita mau ngedeketin dia terbang lagi. Sampai akhirnya kita ketemu benar-benar jalur yang pasti lah ya, jalur yang benar gitu. Iya, karena emang kita tahu, oh kita dikasih tahu nih jalannya yang benar nih ini gitu. Karena ada yang sebelah kanan juga, ke sebelah kanan ada. Berarti ada 2 jalur. Ada 2 jalur kan gue bilang tadi simpangan. Iya. Gitu kan. Udah gue ngambilnya yang lurus ya. Sudah gitu. Sebenarnya yang kanan juga meyakinkan. Karena dari kayak jalurnya itu benar-benar kayak jalur yang udah biasa di trek sama pendaki lain. Oh berarti kelihatan lah ya? Kelihatan. Ya itulah maksudnya di gunung tuh kita makanya nemuin hal-hal gitu tuh nggak perlu kaget gitu. Nah itulah yang nuntun kita tuh si burung itu. Sampai ke pos 3, di pos 3 itu gue ketemu sama yang baru turun tuh ada sekitar 4 apa 5 orang gitu yang baru turun. Terus si pendaki yang baru turun itu nanya, bang ini abang rombongan yang ini ya, gini. Oh iya kenapa ya? Iya bang, tadi kata dia suruh cepetan, rombongan abang yang teman-teman abang nih udah pada duluan. Oh iya oke, bilang gitu kan. Cuma ada tuh bang temennya yang satu tuh, dia sendiri, dia katanya mau nungguin bang. Pikir siapa yang sendiri gitu kan? Jangan-jangan si Teo nih gitu. Di pos 3 itu emang hawanya paling beda nih. Hawanya paling beda. Terus di situ ada satu kejadian itu tahu-tahu ada macan kumbang lagi lompat dari pohon ke pohon ngejar monyet. Mungkin mau dimangsa atau gimana ya kan. Waduh gue udah panik nih, parno ya, ngerinya dia turun tuh macan malah nomplok gue nih gitu kan. Jadi kelihatan macannya? Kelihatan. Jadi kan ini pos 3. Iya. Di pos 3 itu ada sebelah kanannya itu sebelah kanan banget itu jurang. Jurang. Nah, anak-anak yang pada turun istirahatnya di sini nih, deket agak ke jurangnya. Di situ karena ada kayak bangku-bangku gitu dah, bikinan gitu. Buat anak-anak pada istirahat atau apa gitu. Nah, di pos 3 itu modelannya areanya luas. Area sebelah kanan tuh luas gitu. Kayak kebun biasa lah gitu, cuma nggak ada pohon-pohon kecil.
Mereka merawat pohon-pohon gede, cuma berjaraknya agak lumayan jauh, sekitar 5 meter, 3 meter gitu kan jaraknya. Udah terus sama daun-daun kering kayak gitu. Oh kayak hutan pinus gitu ya? Kayak gitu. Nah cuma pas jalur treknya itu agak nyelip-nyelip ke pohon, kayak ngezigzag. Lebih rapet. Lebih rapat Oh. pas jalur treknya gitu kan. Udah nih, udah terus jalan terus. Gue ngerinya nih macan turun ke bawah ngelompat ke kita gitu. Gue udah kayak gitu aja tuh. Cuma anehnya di situ, yang itu pada turun nih, bubar juga akhirnya turun. Ya, kan? Oh kak, dia ngeliat? Ngeliat, semua ngeliat. Gua Idrus ngeliat. Sama rombongan itu? Rombongan itu ngeliat. Gitu. Udah gua jalan agak cepet gitu kan, cepet. Nah cuma si macan kumbang itu masih monyet itu ngejarnya malah kayak ke arah gua, kayak ngikutin gua nih, sebelah kiri gua gitu kan. Udah makanya gua itu dikit-dikit nengok ke belakang, dikit-dikit, kok ini makin dekat ya dia, makin kayak deket ke kita gitu kan. Iya ya gitu, kata Idris gitu. Udah cek gitu kan. Jalan lagi ya sudah lillahi ta'ala lah ya. Nah di situ ada pos 3 bayangan. Jadi urutannya pos 1, pos 2, pos 3, pos 3 bayangan. Ah itu janggalnya di situ. Nah, kok janggal bang? Janggal dong, karena kan gini. Dari pos 1 mau ke pos 2 itu pos 2 bayangan dulu baru pos 2. Oh bukan pos 1, pos 2, pos 3 gitu Enggak gitu. Pos 1, pos 2 bayangan, pos 2. Ah. Harusnya kan urutannya gitu. Ya. Karena di pos 4 pun gitu. Oh, yang beda sendiri itu justru pos 3. Yang harusnya dari pos 2, pos 3 bayangan dulu baru pos 3 kan? Oh iya benar. Ini enggak. Dia malah terbalik. Dia dari pos 2, pos 3, pos 3 bayangan. Baru 4 bayangan. 4 bayangan. Pos 4 bayangan, baru pos 4. Dia malah enggak, dia malah terbalik, malah dari atas urutannya. Bukan dari bawah. Karena pos 5 pun gitu. Dari pos 4, pos 5 bayangan baru pos 5. Gitu. Ketemunya berarti di 3 kali ya? Di 3. Nah, pas di pos 3 bayangan itu ada satu pohon tumbang. Itu pohonnya diameternya sekitar 1 meter. 1 meter mau 2 meter lah ya, lumayan gede gitu. Nah, nggak taunya si Theo tuh tidur di atas pohon itu. Di batang pohon yang tumbang itu. Tuh konyolnya dia gitu kan. Sedangkan itu udah sekitar jam 4:30. Tidur bang tuh dia. Tidur. Ya, di rumah nenek. Iya, pula si anjing. Iya kan. Dari jauh ono kayak gua kenal kayak si Theo ini gitu kan. Karena gua ngapalin jersey dia pakai jersey Jepang. Terus gua nanya main terus ono si Theo bukan? Iya no kayak si Theo no gitu kan. Oh si bangsat dia tidur di situ. Udah, terus itu gue bangunin. Yuk, bangun. Dia bangun kayak kaget itu, kayak kaget. Lu kan? Iya. Lalu di sini tadi? Iya. Dari kapan lu tidur? Udah lama. Ya ada hampir setengah jam lebih mah tadi. Uset, gue bilang gitu kan. Udah tuh, terus dia nanyain, lu masih ada air nggak? Ada, gue bilang. Rokok lu megang nggak masih? Megang, gue bilang. Udah, dia minum dulu terus ngerokok. Dia bakar rokok. Dia diem. Ya. Udah yuk, aman. Udah segar. Udah, ayo jalan. Udah sore juga nih, biar kita cepet sampai di pos 4 gitu kan. Lu lagian dok, gue pikir lu ngikut bareng sama anak-anak gitu kan. Enggak, gue jalan nyantai gitu kan. Sambil nungguin lu gitu. Udah, pas udah gitu, jarak sekitar 50-100 meter jauh dari pos 3 bayangan itu, baru dia berani cerita. Theo itu nggak taunya dia nemuin sesuatu
ngalamin sesuatu gitu kan. Emang gua pun pas ngebangun dia mau ngedeketin dia itu hawanya udah beda. Gua bilang nih kok tempat kayaknya beda sendiri gitu kan. Sama hawanya kok agak mencekam lah gitu. Di pos 3 pun emang udah mencekam lah ya. Di pos 3 agak mencekam, cuma di pos 3 bayangan ini lebih. Kalau kata orang Sunda tuh keeng gitu kan. Udah kayak gitu, kita Theo cerita, gue mau cerita nih sama lu katanya. Tadi gue ngalamin sesuatu tuh di situ sebelum gue tidur katanya. Pas gue mau tidur di situ baru merem itu muka dia ditompok dari atas tuh gini ke muka dia. Dan itu yang ngegituin itu kata dia cewek. Karena masih agak terang gitu kan. Jadi kelihatan bayangannya. Dan itu cewek pakai pakaian kayak keraton gitu kata dia. Gimana dia nggak berani melek banget gitu, dia cuma samar-samar gini nih sambil dia nahan rasa takut, ini siapa ya gitu. Kok ada yang pakai pakaian gini juga. Kalau gue melek gue ngerinya gue dibawa atau gimana, dia udah pikir gitu gitu. Ya cuma ya si Theo tuh rada koslet juga nih ya kan, koslet tetap tidur tuh anak pulas di situ. Gobloknya gitu kan, dia nggak peduliin banget gitu kan. Tapi ada untungnya juga gitu kan. Coba kalau dia kabur ya, ngerinya dia nyasar kemana-mana gitu kan. Namanya panik, nggak ngelihat track lah. Oh iyalah. Kan. Tapi untungnya enggak, dia di situ dia tetap tidur ya kan. Tetap tenang. Dengan berharap gue buru-buru sampai nih gitu kan. Gue sama Idrus cepet nemuin dia gitu kan. Gitu. Karena dia buat teriak ke atas ke anak-anak yang kayak rombongan Ripo, Bedul sama si Bacim gitu kan, udah nggak mungkin gitu kan, udah ketinggalan jauh dia. Lucio yo kelakuan bener-bener gitu kan, ya kita kan khawatir sama dia. Ditambah lagi dia bener-bener pengalaman pertama dia naik gunung, tapi dianggap kayak di rumah sendiri dia. Iya, padahal sebelum berangkat pun gue udah wanti-wanti, terus yang lain nih gue udah wanti-wanti gitu kan, hati-hati yo, lu kan baru nih pertama kali naik gunung, layaknya kita bertamu ke rumah orang gitu kan. Nah kita ini dari mana-mana gitu kan. Nah setiap gunung itu pasti punya tuan rumahnya, ada tuan rumahnya gitu kan, jangan sompral, jangan ini gitu kan. Kita wanti-wanti ke situ gitu kan. Oh iya oke gitu kan. Cuma sadar nggak sadar dia ngelakuin hal yang sompral kan itu. Iya kan? Dia pikir kayak nungguin dari rumah temennya mau ke rumah dia kali. Iya, santai kan. Udah aman, gua tahu ini itu. Pikirnya gitu. Emang ada beberapa momen-momen yang makhluk-makhluk nggak kasat lah ya. Itu beberapa kali ngeliat, cuma gua nggak ngomong terus sampai di pos 4 itu maghrib kan tenda udah kepasang kan sama anak-anak kan, tenda udah kepasang, anak-anak juga sebagian udah ada yang masak air, udah ada yang bikin cemilan-cemilan gitu kan. Nah si Ripo ini udah berasa ngantuk nih, capek dia gitu kan. Ada istirahat duluan. Cuma di situ gue sempet kayak ngeledekin gitu kan. Lu naik gunung tujuan lu buat tidur doang sih, ngapain? Gue bilang kalau buat tidur doang mau mending gue di rumah lu, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, bodo amat gue ngantuk gitu dia. Lemes gue gitu. Udah gitu dia kayak meriang juga emang. Kayak agak meriang gitu. Ngedrop lah ya, fisik wajar gitu kan. Dia juga belum tidur gitu kan. Apalagi pulang dari Gunung Gede dia seminggu kan. Masih pada berasa badan gitu kan. Langsung ditembusin lagi ke Cermek gitu. Sekitar jam berapa gitu, jam 10-an. Anak-anak
Udah tuh mungkin udah pada capek juga, kalian tidur. Nah, cuma di situ gue malah makin nggak bisa tidur. Karena Nggak tahu, gue nggak ngerti juga gitu. Padahal kan harusnya gue tidur lebih dulu kan. iya. Karena udah 3 hari 3 malam lah gue itu nggak tidur. Gue berharap di situ gue langsung bisa tidur. Ini malah enggak, malah nggak bisa tidur gitu kan. Yang udah pada tidur, gue malah nggak bisa tidur. Wah, bajingan nih gue bilang gitu. Karena udah jam setengah 12 kalau nggak salah, udah setengah 12 malam. Gue mutusin, oke, gue harus tidur nih gitu kan. Karena jam 2 itu kan kita summit kan. Jam 2-nya summit. Masa gue nggak tidur lagi sih gitu kan. Gue takutnya balik makin ngedrop nih badan gue. Gue udah wanti-wanti ke situ. Ngeri lah gue bilang gitu. Tambah lagi kan bawa kendaraan, bawa motor. Pas mau jam 12 lewat kurang seperempat, gue mau tidur, si Theo nih teriak-teriak gitu, teriak-teriak karena kan masing-masing udah pada kebagian SB nih. Kayak gua sama Bedul udah dapat itu kan, yang lain udah pada dapat. Nah si Theo dia emang barengan sama gue masuk tendanya, walaupun beda tenda gitu kan. Dia ngerasa kehilangan SB. Iya. Ya kan, dia teriak nih ke gue, ya kan. Gitu. Apaan, gue bilang gitu kan. SB gue di mana? Gitu. Gue nggak ada. Masa SB gue nggak ada? Gitu. Ada yuk di situ, gue bilang gitu. Gitu gue udah mau ngelenyap, mau tidur gitu. Di situ yuk, nggak mana-mana kan udah gue bagiin. Di situ ada 4 SB. Di sini gue ada 2 SB, ya gue sama Bedul, gue bilangin gitu. Ada di situ, punya lu juga di situ, gue taruh. Gitu. Di situ kali, di sini nggak ada. Gitu. Ada, cari aja dulu, gue bilang gitu. Nggak ada, cari dulu anjing, gue bilang gitu. Rewel banget lu, gue bilang. Gak lama dicari-cari sama dia, nggak ketemu juga kali ya. Nggak ketemu juga, karena beda tenda kan gue. Dia teriak lagi. Bangsat, gue bilang. Udah, Bedul gue bangunin. Dul, bangun dulu, gue bilang. Apa sih? Itu dia. Oh sih, Theo nyariin SB-nya. Di situ yo. Lo anjing banget sih yo. Gitu. Ada di situ. Gitu. Udah cariin dulu, nggak ada dul. Gitu. Ada. Gak taunya SB dia itu dijadiin bantal sama si Bacim. Nah, Bacim sebenarnya belum tidur ya. Belum tidur, dia lagi ketawa-tawa, ngetawain si Theo nih sama gua lagi rusuh sama gua mau Bedul di bertiga. Bacim ketawa-tawa. Cuma ditahan sama dia gitu kan. Akhirnya kelepas juga sama dia. Lu nyari apa sih, pada ribut banget itu. Itu tuh si Theo nyariin SB Cang, gue bilang gitu. Kan kalau gue pada kan manggilnya Encang kan, manggil Bacim tuh Encang. Ini bukan dia, ini lu, SB lu. Iya, Bacim itu punya gua, kata dia. Ada ditidurin sama Bacim, kata dia. Emang babi gitu, gue gitu, tai lu, gue bilang. Gue bilang ada di situ, lu rewel ke gua, gue bilang. Ngehe, gue bilang gitu kan. Itu udah jam 12 ya kan, udah jam 12. Gue udah tidur lah, gue bilang. Kalau Bedul kan cepet banget tidurnya. Gue yang agak susah gitu kan. Gue harus ancang-ancang lagi nih. Buat bisa tidur cepat gitu. Pas gue mau tidur, udah tuh sempet pules gue. Cuma sialannya 1:30 gue kebangun, Ri. Gara-gara gue ngerasa di belakang tenda gue itu ada yang jalan. Sempet ngerasain kayak hipo. Dia ngomong, kayak badan gua kenapa ya? Kok gua kayak panas dingin gitu ya? Gitu deh gitu. Kayak ngegigil badan gua. Gua cuman kayak gitu sih yang jadi nambah, yang tetap ada semangat gua buat, wah gua yakin gua sanggup.